Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebentar kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, karena Dia patut kita sembah dan Dia layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku.
Engkau sumber jawaban hidup kami Tuhan. Tiada satu pun yang dapat menolong kami, hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Haleluya.
kami datang hadirat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami Tuhan. Biarlah kami dapat menerima firman kebenaran-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah berkatilah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Ya, puji Tuhan kalau kita pagi hari ini boleh kembali beribadah di dalam doa pagi. Ya, biar supaya ini boleh menjadi kerinduan kita semua, karena memang kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, di mana keadaan dunia ini ya banyak terjadi bencana-bencana alam yang bisa membuat manusia khawatir, bisa membuat manusia takut. Ya, seperti baru-baru ini gempa di Cianjur, ya begitu banyak menelan korban jiwa, rumah tinggal pada hancur. Ya mereka takut, mungkin takut akan ada gempa susulan, takut hal ini, takut hal itu, bisa membuat mereka stres. Ya bisa membuat mereka tidak ada damai dalam kehidupannya. Ya saya ingin kita baca ya di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Ya dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, saya ingin memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, Raja Damai. Raja Damai. Ya, kita sedang berada di dalam bulan Desember. Ya, di mana di bulan Desember ini umat Kristen merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang turun ke dunia sebagai juru selamat dunia. Ya, kalau di Yesaya tadi kita baca, Tuhan Yesus disebut juga sebagai Raja Damai. Karena memang Tuhan Yesus ya datang ke dunia untuk membawa damai, sebagai pembawa damai. Ya dia raja. Ya kalau raja itu adalah penguasa tertinggi sesuatu kerajaan. Dengan kata lain Tuhan Yesus itu penguasa tertinggi soal damai ini. Ya dia punya keahlian khusus soal damai ini. Karena dia adalah pembawa damai. Ya. Hari Natal biasanya dirambut dengan sukacita. Ya, karena memang Tuhan Yesus membawa sukacita. Dia datang sebagai juru selamat dunia. Dia datang menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka. Ya. Nah, saya ingin bagikan beberapa hal pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa merasakan damai itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Yang pertama, kalau kita percaya, ya, kita percaya dan yakin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kalau kita percaya dan yakin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, akan ada damai di hati kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka akan ada damai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun berusaha untuk hidup berkenan pada Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dikatakan dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan. Sehingga pemazmur berkata di dalam Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan memang waktu dosa kita diampuni dan kita yakin, kita tahu dosa kita sudah diampuni, akan ada sukacita, akan ada rasa damai di hati kita. Ya. Akan ada kebahagiaan waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Di dalam bahasa Indonesia masa ini dikatakan dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Ya. Dan itu bisa terjadi. Dikatakan di dalam terjemahan yang lain, alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya. Alangkah leganya hatinya orang yang telah mengakui dosa-dosanya, dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Mengakui dosa-dosanya. Dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Jadi dosa kita akan diampuni, akan dihapuskan waktu kita mengaku dosa kita.
Waktu kita mengakui dosa kita akan diampuni. Sehingga akan ada kedamaian dalam hati kita, akan ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, ada istilah waktu kita mengakui kesalahan, ya kita jadi plong. Dan memang itu yang terjadi. Waktu kita mengakui dosa kita, kesalahan kita, akan ada rasa damai, akan ada rasa bahagia. Ya, sehingga sekali lagi, orang yang mengakui dirinya salah atau berdosa akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga akan ada damai dalam hatinya. Ya, Matius 9 ayat 13b dikatakan, ya Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Orang yang percaya dan yakin Tuhan Yesus sudah menebus dosanya, sudah mengampuni dosanya, akan ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Dan Tuhan datang untuk orang berdosa. Ya, untuk kita semua orang berdosa. Dan waktu kita mengaku dosa kita, ada kedamaian dalam kehidupan kita. Ya, poin yang kedua, bagaimana bisa merasakan damai? Yang kedua, kalau tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Akan ada damai sejahtera kalau kita tahu Allah menyertai kita. Mungkin kita merasa keadaan dunia ini menakutkan, ada masalah, ada bencana, ya. Tetapi kalau kita tahu ada Allah yang menyertai kita, bahwa Allah ada bersama dengan kita, kita sadar itu, ya maka itu akan menjadi kekuatan kita, akan ada damai. Karena kalau Tuhan yang menyertai kita, ya, kalau Tuhan yang menyertai kita, pasti segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Di dalam Roma 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa? Tidak ada. Ya, kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Dan itu juga yang diyakini Daud waktu melawan Goliat. Jadi katakan di dalam firman Tuhan, kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud merasa yakin bahwa Allah, kalau ada Allah yang menyertai dia, ya kemenangan ada pada dia. Akan ada damai, dia tidak takut menghadapi Goliat, raksasa, pahlawan perang, karena dia tahu Allah menyertai dia. Dan itu juga yang harus kita yakini, Allah menyertai kita. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan menyertai kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, karena kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu yakini bahwa Allah ada menyertai kita. Allah ada beserta dengan kita. Di Alkitab ada 365 kata jangan takut. Karena Tuhan tahu, ya, manusia akan menghadapi takut, tetapi Tuhan ingin tiap-tiap hari kita tidak takut di dalam menghadapi hidup ini, karena Allah menyertai kita. Lalu yang ketiga, Tuhan ingin kita juga menjadi pembawa damai. Waktu damai sudah kita dapatkan, Tuhan juga ingin kita menjadi pembawa damai. Ya, Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Tuhan ingin kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Atas damai yang sudah kita dapatkan, kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun waktu kita mau menjadi pembawa damai, mungkin kita mengalami masalah, mungkin kita sakit hati, mungkin kita direndahkan, mungkin kita harus merendahkan diri. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Di dalam Roma 12 ya ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu. Ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam terjemahan dikatakan, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Hendaklah kita menjadi pembawa damai. Ya. Sebisa mungkin kita menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang membawa damai.
Dan biarlah supaya Natal ini diingatkan, Tuhan Yesus pembawa damai di dunia ini, dan kita sebagai anaknya juga menjadi pembawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan kembali menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, dan biarlah kita juga mau terus menaruh pengharapan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Sebab hanya Dia satu-satunya Allah yang layak kita tinggikan, yang layak kita andalkan. Haleluya. Kami menyembah. Aku
sepanjang hari bumi menghormatlah kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kau sungguh mengharapkan kami. Kau sungguh kelihatan kami. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan mau menyatukan hati kita, kita mau bersepakat menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Biarlah kita akan sama-sama mengeluarkan suara. Bapa kami yang dalam surga, kembali kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab Kaulah Allah pemilik bangsa kami. Kami mau terus percayakan Tuhan, sekalipun mungkin situasi saat ini tidak baik, tapi kami tetap percaya Kau Allah yang baik. Kau akan meluputkan setiap kami umat-Mu yang ada di Indonesia dari segala mara bahaya, dari musibah-musibah bencana alam Tuhan. Kau yang akan memberikan Tuhan juga hikmat akal budi kepada Bapak Presiden, para menteri dan seluruh pejabat sampai aparat di daerah terkecil Tuhan. Dengan hikmat-Mu mereka boleh mengambil keputusan yang bijak sehingga hal ini boleh membawa perbaikan bagi bangsa dan negara kami di berbagai sektor. Tolong juga seluruh masyarakat juga boleh juga mendukung setiap program yang diadakan pemerintahan kami, boleh melakukan prokes dengan baik, boleh mentaati setiap peraturan yang ada juga Tuhan. Segala sesuatunya boleh menjadi baik karena hal ini Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami juga kota Bandung hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita juga saat ini akan sama-sama mengeluarkan suara berdoa bagi gereja kita. Kita akan berdoa bagi Gembala Sidang, bagi tim Bintang 5 dan seluruh para pelayan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Theophilus ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala hikmat, segala kebajikan, kemurahan-Mu selalu melimpah melingkupi Bapak Gembala kami, sehingga beliau boleh menjadi gembala kami yang baik, menuntun setiap kami untuk hidup semakin benar di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh benar-benar Tuhan boleh benar-benar membimbing kami Tuhan, sehingga kami semua jemaat-Mu boleh bertumbuh berakar kuat di dalam yang percaya kami kepada-Mu. Kami serahkan juga Tuhan tim Bintang 5 ke dalam tangan-Mu. Satukan hati tim Bintang 5 dan para pelayan memiliki motivasi yang baik dan benar di hadapan Engkau Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan juga Tuhan boleh benar-benar berkenan kepada-Mu, sehingga secara otomatis akan menjadi berkat baik bagi keluarga, para pelayanan tim Bintang 5 masing-masing, juga bagi seluruh sidang jemaat di gereja Maranatha kami ini Tuhan. Dan setiap rencana, setiap kerinduan tim Bintang 5 juga boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dan campur tangan-Mu. Dan biarlah setiap program-program yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar karena Engkau yang memberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kita juga akan sama-sama berdoa bagi jemaat, baik yang sakit, yang sudah lama undur. Kita akan sama-sama berdoa bagi seluruh sidang jemaat. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat di gereja Betel Maranatha Horis 3 ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat kami ini Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh benar-benar Tuhan selalu ada dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Kau juga yang akan menjamah, Kau yang akan memulihkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Sebab kami percaya di dalam nama-Mu, Bilut yang akan menyembuhkan Tuhan. Kau dokter di atas segala dokter, dan hanya Engkau juga Allah yang sanggup mengadakan mukjizat Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena
Engkau. Engkau juga akan tolong Tuhan, terutama untuk jemaat-jemaat juga yang sudah lama mundur. Ingatkan, biarlah mereka menyadari bahwa tidak ada keselamatan selain daripada Engkau, dan mereka mau dengan rendah hati kembali datang rajin beribadah kepadamu, mendekatkan diri Tuhan hanya kepadamu, karena memang hanya di dalam Engkau saja Tuhan ada damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan penyertaan yang sempurna daripadamu. Kami serahkan kebutuhan sidang jemaat juga, mungkin yang memerlukan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga, pekerjaan, dalam ekonomi juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup menolong Tuhan, sebab di dalam Engkau ada pertolongan yang luar biasa. Biarlah kami semua boleh benar-benar Tuhan berharap bersandar hanya kepadamu saja. Kami serahkan seluruh sidang jemaat hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita akan sama-sama naikkan pujian yang menyatakan segala pujian dan hormat serta syukur kita hanya bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Tidak ada Allah selain Dia yang layak kita tinggikan dan kita sembah senantiasa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya minta Pak Ishak akan menutup di dalam doa. Siapa ada doa berkat? Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Dan kalau kami sebentar hendak mengakhiri doa pagi ini Tuhan, mari Tuhan kami menyerahkan setiap pribadi kami yang ada pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar supaya kasih anugerah-Mu menyertai kami senantiasa. Kami Tuhan boleh mendapatkan belas kasihan-Mu di dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Biar supaya kami terus boleh percaya ada berkat yang menanti kami, dan kami boleh mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Nama
kepadamu saja Bapa. Mari Bapa, kami berdoa menyerahkan kegiatan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi di ibadah doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.